Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghaliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi il azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan pada malam Khamis yang mubarak ini dalam rangka bermudzakarah di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan awali dengan pembacaan kitab An-Nasaih Diniyah yang mana fasal sebelumnya menerangkan tentang harapan makhluk Allah ini, saudara ya, yang dinamakan manusia seperti kita, ada bermacam-macam ya. Itu sudah kita bahas. Yang penting hadirin, orang boleh berharap, tapi penentu adalah Allah. Dan jangan karena harapan itu kita terlena, ya. Karena harapan-harapan kita harapkan ingin kaya, ingin pangkat, ingin segala macam, lupa kepada Allah, belum sempat kembali sudah diambil oleh Allah SWT. Itu satu kerugian. Nah untuk itu, karena siapapun orangnya, kapan dan dimanapun dia akan didatangi oleh yang namanya al-maut, maka Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini akan menerangkan tentang disunnahkannya bagi kita untuk sering-sering mengingat mati. Habib Hasan bingung, Bib gimana Bib? Suruh sering-sering mengingat mati. Ya ini begini, mati. Ada lagi orang di sana di Kuitang pakai tasbih, mati. Begitu? Bukan. Ya, mengingat mati itu bahwa pertama kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang hidup ini pasti mati. Tapi mengingat mati itu bahwa kematian tidak mudah bagi kita. Ya, pertama biasanya mati dengan asbab-asbabnya, sakit. Sakit juga macam-macam. Ada yang ringan-ringan saja, bahkan ada yang tidak sampai sakit. Sudah diambil oleh Allah SWT. Tapi ada yang berat, ada yang sulit. Kedua, ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Ketiga, ketika dia dimasukkan ke dalam kubur, alam barzakh. Dia akan bertemu dengan munkar dan nakir. Berbahagia kalau dia memang bisa jawab dengan baik. Ya. Dan kalau dia tidak bisa menjawab. Kubur itu imma jadi kebun-kebun surga, wa illa menjadikan tempat gudang-gudangnya api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nanti dibangkitkan mahsyar. Liwat lagi di situ pertanyaan, timbangan, ya. Baru nanti jembatan Siratal Mustaqim. Liwat situ aman udah. Kalau sudah liwat Siratal Mustaqim aman. Tinggal minum telaga Kausar. Semua jadi mudah lagi, semua jadi hebat lagi, semua jadi bagus lagi. Masuk surga di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita orangnya amin ya rabbal alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Qala Maulana Syekh Ibrahim rahimahullah qala Syekhuna al-Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ilmihi fid darain amin. وهو قطب الإرشاد ووظف العباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه النصائح إلى أن قال واعلم أن الإكثار من ذكر الموت مستحب ومرغب فيه. Ketahuilah wahai saudara-saudara bahwa banyak mengingat akan kematian ya, sangat baik, sangat dianjurkan, disunnahkan saudara-saudara. Karena apa? Walahu manafi'u wa fawaidu jalilah. Karena orang-orang yang selalu mengingat akan kematian
banyak faedah-faedah yang akan dia dapat. Nggak percuma tuh Anda ingat mati itu, nggak percuma kalau betul caranya, ya, nggak percuma. Ada faedah-faedah yang sangat mulia. Yang pertama, gisarul amal, nggak terlalu banyak pengharapan. Saya bakal hidup 100 tahun, sudah bakal ini, banyak enggak, ya. Jadi hidupnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang-tenang saja, tidak terlalu banyak dunia, ya. Tidak juga terus takut-takut kepada akhirat tapi dia tidak beramal, ya. Nah, itu salah satu faedah daripada orang yang selalu mengingat akan kematian dan dia selalu siap. Jadi yang pertama, dia tidak banyak terlalu pengharapannya. Wa zuhdu fid dunya, enggak tamak terhadap dunia. Tidak tamak terhadap dunia. Berapa dia dapat, syukur kepada Allah. Ya, tidak iri kepada yang orang dapatkan. Oh, lebih banyak, lebih kaya, lebih tinggi pangkatnya, lebih tinggi jabatannya. Enggak, biasa saja. Dia terima apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, soal dunia. Wal ghana'ah min hablil yasir. Sedikit pun yang dia terima, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham dunia enggak terus. Dunia bakal ditinggalkan dan ada pertanyaan. Makin banyak dunia yang Anda dapatkan, makin banyak nanti pertanyaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapatnya? Kemana diinfakannya? Bagaimana cara menginfakannya? Semua akan ditanya, saudara-saudara. Ya. Baik. Warraghbah fil akhirah, orang yang selalu mengingat mati itu dia akan raghbah fil akhirah. Dia akan selalu beramal untuk amalan-amalan akhirat, wa tazawwud minha wa tazawwud laha. Jadi dia akan selalu berikhtiar, berusaha untuk lebih banyak mendapatkan ganjaran di sisi Allah untuk sebagai bekal nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa saudara bekalnya? Dengan amalan-amalan yang saleh. Orang kalau mengingat mati, makanya Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idan. Cukup sama kematian itu nasihat, enggak usah dinasihatin lagi kita. Ya. Sayyidina Umar kalau liwat ke kuburan itu nangis. Saking banyaknya nangis, beliau ada bekas nangis tuh, ya, di mukanya. Ada bekas nangis. Nangis takut kepada Allah, bukan nangis karena kehilangan uang, kehilangan istri, kehilangan jabatan, bukan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak beramal saleh dia nanti. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok disunahkan ini mengingat kematian? Nabi mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian ingat akan kematian. Nabi yang nyuruh. Ya. Makanya disunahkan tuh. Yakni al-maut, dzikr hadhimil ladzat itu penghancur kenikmatan, penghancur yang enak-enak adalah kematian. Ente lagi makan favorit Anda yang ternikmat, mati, selesai. Enggak ada lagi tuh nikmat. Kekayaan yang luar biasa, mati, selesai. Jadi warisan. Ya. Yang dibawa yang mana? Salat, zakat, puasa, haji, ngaji seperti ini, salat jamaah seperti ini. Anda berangkat ke masjid, pulang pergi, itu yang bermanfaat. Ya. Naam. Wa kana alaihi salatu wassalam minal lail yaqumu minal lail fayunadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu bangun di waktu malam. Ya. Kemudian beliau berkata sendiri. Ya. Berkata sendiri maksudnya contoh buat kita nih, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Maksudnya kepada Allah, ya. Ja'al mautu bima fihi, ja'atir rajifah tatba'uha radifah. Beliau katakan akan datang kematian atau datang kematian dengan apa yang ada pada kematian itu. Ya bahagia, ya celaka. Kematian ujungnya bahagia atau celaka, husnul khatimah atau su'ul
khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ja'atil maut bima fihi ja'atir rajifah. Kiamat kecil itu meninggal itu, ya. Kiamat sughra, ya. Kemudian ditiup lagi seruling kehidupan nanti oleh malaikat. Sangkakala ya. Kan hidup lagi nanti untuk hisab, ya. Itu bakal terjadi kepada kita semua. Walamma su'ila salawatullahi alaih anil akyas minan nasi manhum. Nabi Muhammad pernah ditanya, siapakah orang yang betul-betul cerdik di dalam kehidupan dunia ini? Mungkin Anda pikir yang cerdik itu kayak Einstein, orang yang jago matematik, orang yang jago komputer, orang yang jago dalam hal-hal keduniaan. Bukan, saudara. Nabi sendiri yang menjawab. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang-orang yang cerdik cendekia daripada manusia ini, siapa? Qala, dijawab oleh Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling banyak dari mereka mengingat mati, wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Banyak ingat mati dan banyak apanya? Bekalnya. Jadi nggak ada gunanya kita mati, anak bakal mati ya Allah, benar memang. Habib mau benar saya bakal mati ya, ada sakaratul maut. Tapi nggak ada takdir, nggak ada bekas di dirinya. Yang biasa sembahyang 2, jadi sembahyangnya 4. Yang nggak pernah puasa Senin Kemis, dia puasa Senin Kemis. Yang nggak biasa sedekah karena ingat mati dia jadi sedekah. Ya, yang mulutnya jelek jadi diam, nggak banyak bicara. Yang zalim menghentikan kezalimannya, yang baik memperbanyak kebaikannya. Itu berarti bermanfaat tuh zikrul mautnya. Ya, karena dia paham semua ini ada balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin kan bakal dapat tuh semua kita, ya. Nah, itu yang bermanfaat, itu yang pintar tuh, ya. Banyak ingat mati, tapi dia juga banyak perbekalan persediaannya untuk kematian, yaitu dengan amal saleh. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdik. Kenapa, saudara? Zahabu bi syarfid dunya wa naimil akhirah. Dia berangkat dari dunia dengan kemuliaan dan ditunggu oleh kenikmatan akhirat. Di dunia berangkatnya mulia, orang kalau baik, kan orang pernah ngomong waktu meninggalnya juga, yang nganter banyak, semua muji, waduh si fulan, masya Allah orangnya baik, masya Allah si fulan ini orang dermawan, si fulan ini tukang nyumbang, si fulan ini sayang sama fuqara masakin, orang yang nggak sombong, padahal dia orang kaya, banyak bangun masjid dan terus mulia di dunianya. Di akhirat ditunggu dengan kenikmatan. Di akhirat ditunggu dengan kenikmatan. Dia hadapi kuburnya dengan tenang, terang, bisa jawab malaikat dengan gampang. Kenapa? Persiapannya bagus. Mungkin timbul pertanyaan, Bib, emang orang nanti ditanya sama munkar wa nakir itu kan sulit. Bagaimana kalau ngapalin dulu? Gak ada hafalan, saudara. Anda gak perlu ngapalin tuh. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma enggak usah. Kalau ente min ahli jannah udah bisa sendiri. Enggak pakai diapalin. Susah dong orang pol tangan kalau suruh ngapalin gituan. Apalagi yang dulu-dulu yang enggak ngerti bahasa Arab. Nanti di akhirat bahasanya bahasa Arab. Bukan bahasa Indonesia, wala bahasa Inggris, wala bahasa Cina, bahasa Arab. Surga juga bahasa Arab. Makanya disuruh senang kita kepada bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini bukan iklan orang Arab, bukan. Ya, Nabi yang mengatakan begitu. Jadi nanti Anda hafal sendiri. Kalau Anda orang baik, ya keluar sendiri tuh. Apalagi yang biasa baca ratib, kan ada tuh raditu billahi rabban bil islami dinan dan seterusnya. Mudah. Jadi amalan-amalan soleh ini mempermudah untuk urusan Anda ke akhirat. Licin udah langsung, ya. Oleh karena itu perbanyak ingat mati, tapi jangan hanya sekedar ingat, beramal untuk kematian. Itu orang pandai namanya, ya. Qultu walaysa dzikrul mautin nafi' an yaqula lisan bilisani. Nih Habib Allah sendiri ngomong nih. Kata Habib Allah Haddad, bukan berarti mengingat mati itu orang hanya sekedar ngomong dengan lisannya. Al-maut,
mati, bukan itu. Tidak ada faedahnya itu. Ya, enggak. Datang waktu zuhur 4 rakaat, masya Allah, jangan ditambah. Mentang-mentang anak mau mati, tambahin aja zuhur jadi 6, nggak boleh. Ya, 4 rakaat, tambahin sunnahnya 2. Saya mau nambah silakan 4. Yang biasa ba'diyah 2, tambahin 2 jadi 4. Buat apa? Buat lurah, buat camat, buat istri? Bukan, buat ente di akhirat nanti. Semua amal-amalan soleh nanti akan memberatkan timbangan anda di akhirat, akan membela anda di dalam kubur. Jadi nggak hanya mati, nggak ada faedahnya ngomong mati, saudara. Ya. Sekarang, masya Allah, kadang-kadang waktu kematian orang kurang pas dengan kematian itu sendiri keadaannya. Nganterin ke kuburan, laki sama perempuan, belum tentu mahramnya ikut ngantar ke kuburan. Perempuan ikut nimbrung sama laki-laki ketika mayat dikuburkan. Ini belajarnya dari mana Nabi? Dulu orang Betawi nggak ada nih yang begini. Kalau ada yang meninggal, ikut-ikut perempuannya. Kan perempuan itu mau iddah, ada iddahnya itu. 4 bulan 10 hari nggak boleh kemana-mana. Ya. Jangan dibiasakan anak perempuan anda ikut-ikut anterin jenazah. Kalau memang ikut anterin jenazah, mendingan anda datang duluan, ikut kaman nganter manggulnya perempuan. Kan nggak pantas. Itu urusan laki-laki. Nanti kalau anda akan berziarah, bismillah. Jangan bareng-bareng. Waktu dimasukkan jenazah ke dalam kubur, perempuannya kelenger, lihat suaminya. Apa ini, saudara? Ini bukan pelajaran Islam. Perempuan kalau ditinggal suaminya mesti dia ambil buah iddah tuh. Nggak ketemu laki-laki, nggak dandan, nggak keluar, selama nggak boleh nikah selama 4 bulan 10 hari. Quran yang ngatur. Kok kita lawan? Kita ikut orang-orang Barat. Kalau orang Barat kan mati pakai musik, ya kan? Emangnya yang mati ini kalau dengan musik dia mau joget di kuburannya? Agak, saudara. Nggak arti. Dia sudah lagi bingung nih, kemana saya dibawa nih? Kalau dia orang baik, ketika dibawa, itu kadang-kadang kita bawa jenazah, saudara-saudara, seperti bawa kertas. Enteng, ya, enteng dan cepat tuh jenazah. Kenapa? Si mayit ini bilang, "God, mau nih cepetan, saya udah kepengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Tapi yang banyak dosanya, berat, susah dibawanya. Kenapa, saudara? Dia takut. Kadang-kadang begitu. Orang-orang ahli lahir mengetahui itu yang begitu, saudara. Jadilah orang-orang yang kalau meninggal, dia meminta kepada orang yang bawa itu, "God, mau nih cepetkan saya." Jadi cepat tuh. Si jenazah gak kepengen tuh langsung. Ada jenazah yang begitu. Coba deh anda lihat, perhatikan. Ada jenazah yang kalau dibawa tuh sampai orang berebut angkatnya, ya. Karena dia minta didahulukan. Kepengen segera bertemu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Ya. Sekarang enggak. Pada naik motor, kebut, laki perempuan, enggak pakai kerudung, pakai celana. Waduh, ngantar. Kesian mayitnya. Sebab maksiat itu nyebar, saudara, kayak bom. Tur di sini. Sekian meter, 100 meter, sekian ratus meter kena tuh peluru. Begitu maksiat juga. Jangan. Biar yang nganter laki-laki. Jangan pada ngobrol yang gak karuan. Baca. Kalau dulu, saya masih ingat masih kecil, kalau ada yang meninggal dibawa dulu, belum musim ambulan ya. Dulu belum musim ambulan, musimnya yang bahasa Betawi apa tuh? Kurung batang. Ya, yang ikut di belakang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, terus sampai kuburan. Sekarang kita udah main ada apa? Karena jauh kuburan, ya. Itu semua pakai mobil semua. Apa nggak bisa? Anda bisa. Anda bayangkan kematian. Bagaimana kalau anda yang dibawanya? Baca zikir, la ilaha illallah, ini dan seterusnya, banyak sekali. Ya. Kita hadiahkan kepada dia, untuk kita juga, untuk keluarga kita juga, ya. Begitu mestinya. Ya. Jangan menambah kesulitan si mayit dengan mengadakan dengan adanya maksiat di sekitar almarhum. Kesian. Nanti perempuan mau ikut, mau ziarah, sudah laki-laki pergi, baru perempuan silakan.
Itu yang benar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirin, mengingat mati tidak hanya sekedar mengajarkan mati dan mati. Bal la budda ma'a dzalika min tafakkuril qalbi wa istihdarihi inda dzikril maut bil lisan. Tetapi seharusnya ketika dia ngomong mati itu hatinya mikir, kepalanya mikir, berpikir, perasaannya dipakai, dihayati itu. Waktu dia ngomong mati, dia mengatakan kepada dirinya, kaifa yakunu haluhu indal maut wa ahwaluhu wa sakaratu, bagaimana saya mati? Apakah saya mati ini husnul khotimah? Apakah sakaratul maut saya susah atau tidak? Silahkan Anda lihat. Ini terbukti, apalagi dokter barangkali sering lihat. Orang yang istihdhar itu, yang menuju kematian sudah dekat, namanya sakaratul maut, macam-macam. Ada yang dengan senyum, melihat ke atas, senyum, sampai terakhir sebelum meninggalnya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, meninggal. Senyum kadang-kadang, keluar keringat, tanda-tanda baik gitu. Tapi ada yang orang sebelum meninggal, gelisah. Silakan tanya ke dokter yang sering menghadapi orang yang meninggal, gelisah. Sampai disuntik tenang sama dokter. Matanya melotot-melotot. Kadang-kadang ngomong yang tidak-tidak. Bisa seperti itu. Ada orang yang biasa-biasa saja. Ada orang memang sudah dari pertamanya sudah tidak sadar, itu lain lagi sudah. Bainu rabbuh. Ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah dengan yang normal-normal saja. Ya. Macam-macam tuh, mengerikan saudara, ya. Ada yang ngomong yang ngaco, ngawur. Takut kita dengarnya. Ngomong kotor. Marahin orang, bentar lagi terus mati. Kenapa tuh demikian? Wallahu alam. Bagaimana dia waktu hidup? Akan terbawa saudara-saudara. Ya, kayak halu. Jadi harus pikir tuh, kalau kita ingat mati, ingat gitu tuh. Bagaimana sakaratul maut saya? Sulitnya sakaratul maut. Sakit saudara. Kalau orang kafir apalagi? Ya, meninggal dengan tenang. Ada orang yang kufur kepada Allah meninggalnya dengan tenang. Yang mukmin yang meninggalnya dengan tenang. Hanya saja orang tidak tahu, ya. Mu'ayanatuhu umurul akhirah, dan sebelum mati itu diperlihatkan. Ya. Makanya kan ada yang melotot-melotot ke atas, lihat matanya. Kenapa? Videonya mulai dibuka. Nih. 13 tahun umur kamu, 14, 15, 16, 17 sampai terakhir. Begitu dia yang enak dia ketawa. Begitu yang seret yang dia macet kaget. Tapi kalau amalannya baik semua, dia tenang aja terus. Lihat videonya bagus tuh, diputar nanti. Itulah saat yang paling genting bagi seorang hamba Allah. Kapan? Waktu Israel datang mau mengambil nyawa. Ada dua di situ. Ada dua yang datang. Malaikat sendiri sudah, dia punya tugas ambil nyawa. Tapi ada dua di sana. Ada dari syaitan, ada dari Rahman. Ya, nanti syaitan juga ganggu dia. Makanya pernah terjadi dalam sebuah kematian, orang baik nih, ya, disuruh berzikir. Masalahnya, zikir nyebut la ilaha illallah bisa. Kadang-kadang ini ada orang baik, orang alim, la ilaha illallah, la. Bingung orang. Bilang la ilaha illallah, dibilang la, tidak. Kenapa nih? Akhirnya dia sadar lagi, tadi saya suruh la ilaha illallah, kenapa bilang la? Dan ada yang lain yang mengatakan, yang menggoda saya untuk berbicara yang tidak benar. Maka saya katakan la. Mungkin syaitan bilang, katakan saya Tuhan. La, kamu bukan Tuhan. Jadi dia ngomong bukan dengan ini, bukan dengan Anda, dengan orang lain. Dan biarkan, mengingatkan orang mati, jangan berulang. Kalau kelihatan nih orang udah sakaratul maut, la ilaha illallah, jangan ngomong la ilaha illallah, udah diam. Kecuali dia bicara yang lain. Kalau dia bicara yang lain, ingatkan lagi. Enggak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah karena sudah terlalu lemah. Misalnya bilang Allah, cukup. Karena dia orang muslim, tahu Allah. Dia sudah mengatakan Allah, sudah. Akhir katanya Allah. Bagus. Jadi jangan diulang-ulang, nyebut ba, la ilaha illallah. Jangan, kesian. Dia lagi sulit nih, di depan dia segala macam. Bib tahu dari mana? Ente mati dulu deh. Nanti Anda lihat tuh bagaimana. Susah soalnya menerangkannya.
Ya, Anda mau menerangkan begini. Tapi itu ada bakal terjadi kepada kita. Apa obatnya? Amalan-amalan yang soleh di dunia itu akan menyebabkan mudah ente meninggal. Yang datang kepada ente orang-orang yang baik. Yang datang insya Allah Rasulullah SAW membimbing kita. Ya, aulia as-salihin membimbing kita. Di samping ada memang syaitan untuk menggoda kita, tapi dia nggak berfungsi gangguan dia. Karena kita sudah punya senjata. Kalau kita tidak punya senjata, na'udzubillah, bisa terbawa. Ya, waktu itu syaitan mengganggu betul, sebab itu yang terakhir. Kalau dia lulus ganggu, selesai masuk neraka. Ya, nasallallahu alaihi. Jadi yang punya bekal baik dengan amalan-amalan yang soleh mempermudah jalannya dia ketika dia meninggal. Ya, jadi ingat meninggal, ingat kejadian yang akan terjadi. Daripada sakaratul maut, daripada masuk kubur, ya. Kemudian lihat keadaan akhirat sebelum meninggal itu dilihatkan, ya. Wa man ladzi baqiya min ajalihi wa bima yukhtam lahu. Saya sekarang berapa lama lagi umur saya ini? Kan kalau kita ulang tahun semua ngomong apa? Panjang umurnya, panjang. Padahal enggak ada. Pendek umurnya. Pendek umurnya udah tinggal mati kan? Bukan panjang, mungkin pendek dekat kepada kematian. Tapi lagunya kan lain. Panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal lebih pendek. Itu harus dia pikirkan nih. Berapa lagi sisa umur saya ini? Pernah ngomong itu nggak kita sama diri kita? Coba bicara sesekali. Yang paling bagus tuh waktu malam. Waktu kita bangun, mau sembahyang. Ya Allah, berapa lama nih saya akan hidup di dunia ini? Berapa nih sisa umur saya? Apa yang saya sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu? Mudah-mudahan Allah terima. Saya mengaku bahwa Allah banyak dosa dan terus ngadu sama Allah, ya. Itu harus dipikirkan. Wa kaifa kana halu man madha min agranihi wa ashabihi indal maut. Dan dia harus ingat tuh teman-temannya yang sudah meninggal duluan. Bagaimana matinya? Ada yang mati tabrakan, ada yang mati dengan tenang, ada yang mati dengan tidak tenang. Ada yang nabi kafir, nasallallahu alaihi. Pikirkan, anak di mana nih nanti nih? Kematian anak bagaimana? Yang begini ini yang bermanfaat buat dia. Karena akan memecut dirinya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila masiri, wa ila ayyi masirin saru. Dan saya bakal kemana nanti nih kalau mati? Alil yamin wa alil shimal. Ke kanan apa kiri? Ya. Wa asbah dzalika minal afkar wal adhkar an-nafi'ah lil qalbi wal mu'aththiratu fi. Jadi berbanyak pikiran-pikiran begitu yang membuat ada bekas di hati kita. Pikiran-pikiran kematian yang akan berbekas di hati kita, bukan hanya sekedar hati, bukan. Ya Allah, ahli surga apa enggak? Disiksa di kubur apa enggak? Bisa jawab apa tidak? Ya Allah, amal saya begini, tolong ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayo sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang paling top sudah. Kalau sudah husnul khatimah, sudah Anda udah dapat bendera sudah. Ya. Itu jalan-jalan untuk meringankan kepada husnul khatimah seperti itu. Kalau kita banyak pikiran-pikiran semacam tadi, ya, bagaimana nanti saya dikubur, bagaimana saya sakaratul maut, ya. Apa saya selamat apa tidak, bagaimana saya di mahsyar, bagaimana saya di sirat, semua bakal nyebrang di situ, ya. Itu bermanfaat. Akan membuat dia lebih dekat kepada Allah, akan memudahkan dia beramal, ya. Baik. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian orang-orang yang soleh, salafus soleh, ya. Biasanya kalau orang bilang ba'dus salaf itu yang disebut orang-orang tua yang soleh. Beb, orang tua yang mana nggak perlu kita tanya, sudah. Pembicaraannya aja kita lihat. Ya, nggak tahu saya tanya siapa tuh yang soleh, nggak usah. Terlalu banyak kalau mau kita bicarakan. Undur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta alaihi falzamhu. Mungkin pertanyaannya begini. Ente kepengen mati seperti apa? Bayangkan oleh diri kita ini. Saya ini kepengen mati seperti apa? Mesti punya begitu tuh. Seperti orang, saya mau jadi dokter, saya mau jadi insinyur, saya mau jadi
pemborong, saya menjadi belakang, silakan. Selama itu baik, nggak melanggar hukum Allah. Nah, kematian juga ente harus begitu. Anak kepengen meninggal dalam keadaan sholat, zen. Anak kepengen meninggal lagi haji, bagus. Anak kepengen meninggal lagi di majelis taklim, bagus. Anak kepengen meninggal dalam keadaan sujud, bagus. Tapi Anda harus punya modal untuk itu. Ente pingin meninggal waktu haji, banyakin haji. Saya ingin meninggal waktu haji, gak pernah haji seumur hidupnya. Gimana mau meninggal habis lagi haji? Saya ingin meninggal waktu saya sholat, tapi sholatnya siang malam, kadang sholat, kadang tidak. Bagaimana ente mau sholat? Saya ingin meninggal ketika saya dalam keadaan bersujud, tapi ente kurang sujud. Kapan ente meninggal sujud? Buktikan itu. Kalau ente ingin meninggal dalam satu hal yang ente inginkan yang baik, ingin meninggal dalam sholat, banyakin sholat. Insya Allah meninggal dalam sholat. Sambil minta kita Allah, ya Allah matikan saya dalam sholat. Boleh? Dalam keadaan baik. Hah? Ilzam kata Allah. Tuh. Saya ingin meninggal di majelis taklim, mulia. Syahid insya Allah. Banyak hadir majelis taklim. Ini ya Rabb, matikan saya di majelis Habib Ali, di masjid pol tangan. Seumur hidup nggak pernah masuk ke masjid. Bukan pol tangan, saudara-saudara. Polo air. Hah? Nggak bisa dong. Kalau Anda ingin meninggal di masjid, banyak masuk masjid. Ingin meninggal dalam sholat, banyak sholat. Ingin meninggal sujud, banyak sujud kepada Allah. Sholatnya diperbanyak lagi. Ingin meninggal dalam mengaji, sering ngaji. Ingin meninggal haji, banyakin haji. Ingin meninggal umrah, banyakin umrah. Pas sebabnya. Tapi kalau Anda menginginkan satu A, tapi kerjaan ente X, mana mungkin? Gak mungkin itu. Agelian gak mungkin. Secara akal gak mungkin. Ya, gak mungkin. Misalnya Jakarta di utara, Surabaya di selatan. Ente ingin ke Jakarta tapi utara kan? Ente ke selatan, bisa sampai nggak ke utara? Enggak. Selatan sampainya. Sama kita juga begitu. Ya? Perbanyak tuh. Di mana kita ingin mati seperti itu? Perbanyak kata Abi Abdullah dan ya. Wa kullu syai'in takrahu ayyatiyakal maut wa anta alaih fadanibu. Dan segala sesuatu yang ente tidak mau dalam keadaan itu, tinggalkan. Ya Rabb, saya enggak mau mati dalam keadaan berzina. Nauzubillah, jangan zina. Ya Rabb, saya enggak mau mati dalam keadaan minum khamar. Jangan minum khamar. Ya Allah, saya enggak mau mati dalam keadaan berjudi. Jangan berjudi. Ya Allah, saya enggak mau mati dalam keadaan berdosa kepadamu ya Allah. Banyak taat. Nah, ini pas. Saudara-saudara pilihan Anda. Dan jalannya juga Anda jalankan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, saudara-saudara. Ya. Jadi jauhin tuh yang kita nggak mau. Anda nggak mau nih ini. Anda nggak mau mati di sini nih. Ya. Nah, misalnya jalan ini orang banyak celaka melulu. Ente jangan pilih jalan situ biar jauhan dikit tapi yang selamat. Ya. Baik. Fata'ammal rahimakallah hadhil magalah. Perhatikan tuh omongan tadi. Sedikit kan? Lazimilah olehmu tempat atau hal-hal yang engkau ingin mati padanya. Lazimi. Ngaji, nanti banyak ngaji. Salat, banyak salat. Sujud, banyak sujud. Pengajian, banyak pengajian. Amal soleh, sedekah, lagi sedekah meninggal. Bismillah, banyak sedekah. Insya Allah meninggalnya sedekah, nggak masalah. Hah? Dan yang kedua, yang ente tidak mau mati di situ, tinggalkan. Anda nggak mau mati su'ul khatimah, nggak mau mati dalam berjudi, nggak mau mati dalam zina, nggak mau mati dalam kurang ajar kepada orang tua, nggak mau mati dalam zalim kepada orang. Jangan zalim dan kurang ajar kepada orang tua, jangan zina, jangan nggak baik. Kan pas. Insya Allah kita tidak di situ meninggalnya. Itu aja. Itu garis besarnya sudah. Kesimpulannya orang untuk mati itu. Yang meminta kematian itu seperti itu, yang bagus. Lazimi apa yang Anda inginkan mati di sana. Ya. Baik, saya yakin ya, nggak ada ya orang minta, ya Rob, saya kepengen mati ditabrak kereta. Kenapa? Karena nggak berasa langsung mati. Bukan itu, ya. Nah, yang merasa sakaratul maut itu adalah Anda. Bagaimanapun keadaannya, urusan Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fata'amal rahimakallah hadhil magalah.
perhatikan omongan tadi itu, ya. Fa innaha 'azimatun nafa', banyak manfaatnya. Ya, liman amila biha, bagi kalimat tadi bermanfaat kalau beramal dengan sebagaimana yang ditunjukkan tadi. Masalan, saya tidak mau mati dalam keadaan berjudi, dia nggak judi. Karena diamalkan tuh omongan. Karena anak nggak mau mati dalam keadaan berjudi, diamalkan, nggak mau. Nggak mau belajar kepada orang, kurang ajar kepada orang tua, dia taat kepada orang tuanya. Nggak mau mati dalam keadaan medit, pelit, nggak mau zakat, nggak mau sedekah, dia dermawan. Sebaliknya, itu manfaat karena diamalkan. Ya, keinginan diiringi dengan amal. Aduh, Isya Habib, masih berapa menit lagi Isya? Kurang berapa? Kurang 1 menit. Allah. Oh, jam 7 kurang 1. Oh, masih 10 menit. Oh, baik ya. Wallahu al-muwaffiq. La rabba ghairu. Kita minta taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita minta sama Allah tuh. Ya. Jangan mikir kita minta ya Allah. Bagaimana cara mintanya? Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khairi wa'anahu alaih wafiqna lil khair wa'inna alaih. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair. Ya Allah yang memberikan taufik, kekuatan orang berbuat baik. Untuk berbuat baik siapa? Allah. Ya. Berilah saya kekuatan untuk berbuat baik dan tolonglah saya. Minta tolong. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa'anahu alaih wafiqna lil khair wa'inna alaih. Minta sama Allah. Ya. Kemudian wa amma karahatul mauti fa amrun tabi'iyyun la yakadul insan yanfakku anhu. Pindah masalah ini. Adapun benci mati itu biasa. Enggak ada orang yang senang mati, enggak ada. Ya. Oh, jarang orang yang cinta kepada kematian itu jarang. Takut, iya. Enggak senang, pengennya panjang umur, sehat, afiat, orang biasa. Itu biasa, tabi'i. Ya, tabiat orang nggak seneng sama kematian, itu tabiat. Ya, kenapa? Karena ente meninggal, istri ditinggal, anak ditinggal, harta ditinggal, pangkat ditinggal, semua ditinggal. Nggak seneng orang. Ya, senengnya terus bersama. Maunya hidup 1000 tahun, tapi nggak mungkin. Ya, 150 tahun aja dia udah bosan nanti. Ya, baik. Wa amma karahatul maut, benci kepada kematian, fa amrun tabi'i, biasa itu kata Habib Allah Haddad. La yakadul insan yanfakku anhu. Jarang orang yang enggak punya sifat itu, enggak senang kepada kematian itu. Ya. Wa dzalik, kenapa? Li'annal mauta mu'limun fi nafsi. Menyedihkan buat dia, menyakitkan buat dia itu kematian. Wa mufarriqun bainal insan wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunya. Dia pemisah antara seseorang manusia dengan yang dia cintai. Dengan yang dia cintai. Pisahin dia dengan istri, dengan anak, dengan emak, dengan bapak, harta benda, ya, dan lain-lain. Meninggal, semua dilepas, ya. Baik. Walima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kematian. Ya. Qala man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Barang siapa cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta ketemu dia. Tapi ketemu Allah dengan ente bukan seperti ente ketemu begini ya. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Kemudian waman kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Yang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci dan ketemu dengan dia. Di sini Nabi ada mengisyaratkan ada orang-orang yang benci sama mati, maunya hidup terus. Tapi ada orang-orang yang memaksa dirinya, kata tadi orang tadi itu, dengan memikirkan keadaan akhirat, dengan memikirkan bagaimana dia mati. Itu dia memaksa dirinya. Padahal dia inginnya mah hidup, inginnya senang. Tapi kan kematian pasti datang. Dibayangin dulu oleh dia. Dianggap saya susah, salah, kurang.
Jadi selalu ditambah, selalu baik, selalu bagus. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta kepada Allah, Allah cinta bertemu dengan dia, dan sebaliknya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Dijawab oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah ini orangnya Masya Allah jenius, ya. Qalat lahu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kullana nakrahul maut. Dia jelas, semuanya kita nggak senang mati, pengennya hidup. Apalagi pengantin baru, pengen mati nggak? Hah? Ini nggak yang gampang pas bisa ketahuan nih, pengantin baru ada yang pengen mati nggak? Ada. Allah, pengennya mati lampu, katanya Habib. Ya. Nggak ada, nggak mau dia mati. Faqala alaihi wasallam, dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Rasulullah waktu Siti Aisyah ngomong begitu, ya. Innal mu'min idza hadaratul maut busyira bi rahmatillahi fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Tadi kan dikatakan oleh Nabi, siapa yang benci kematian, siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengan dia. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengan dia. Waktu Siti Aisyah bilang, semuanya kita benci kepada kematian. Apakah itu termasuk benci kepada bertemu dengan Allah? Dijawab oleh Nabi. Apa? Innal mu'min, orang mukmin ini, idza hadaratul maut busyira bi rahmatillahi fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah. Orang mukmin ini kalau mau meninggal dikasih kabar gembira. Yang ahli jannah itu ditunjukkan, makanya dia ketawa, enak, lihat surga, lihat tempatnya, lihat amalan-amalan yang bagus. Ini kalau udah orang-orang baik nih, kalau mukmin benar. Begitu saudara. Pengen buru-buru jadinya. Seperti saya bilang tadi, dibawa tuh pengen cepat-cepat. God dimoni. Dia lihat kenikmatan di luar nalarnya, dia yang nggak ada tuh semua. Yang bakal dia lihat di akhirat nanti. Wa innal kafir, sebaliknya kafir kalau datang kepada malaikat kematian, busyira bi adzabillah fakariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Sebaliknya orang kafir ketika datang kepada malaikat kematian juga takut, nggak mau dia mati. Nggak mau. Sudah dia paham bahaya. Lihat kan tuh yang bahaya-bahaya semua. Lihat oleh dia. Yang jelek-jelek. Dia takut sudah mati. Nggak mau ketemu dengan Allah SWT. Seolah-olah dia tidak mau bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena a'maluhu yang sayyi'ah, kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah mudah-mudahan Anda sekalian ini insya Allah termasuk orang-orang yang senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, fi khair, lutuf afiyah, meninggalnya dalam husnul khatimah. Tinggal kita siap-siap bersedia. Mana yang menunjukkan Anda bersiap-siap dan bersedia untuk kematian ini? Anda mau ngaji. Kalau ditanya kenapa ente mau ngaji? Karena saya mau tahu. Kenapa Anda mau tahu? Karena saya ingin amal saya sah. Kenapa Anda ingin mau amal itu sah? Karena amal ini akan dihisab oleh Allah. Kalau saya tahu, saya mengerti, amal saya baik karena punya ilmu, diterima amal saya oleh Allah. Kalau amal saya diterima oleh Allah, insya Allah saya masuk surga. Sudah lihat surga belum? Belum. Sudah ketemu dengan Allah belum? Belum. Sudah lihat neraka belum? Belum. Iman kepada Allah. Kenapa? Inilah amal soleh. Inilah perbuatan-perbuatan kita yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kehidupan kita jangan kosong dengan amal yang baik, dengan majelis-majelis yang semacam ini, dimanapun dia, yang penting benar, ya. Kemudian kita tambah, usahakan. Kalau kemarin saya tasbih 100 misalnya, ya mungkin 1 bulan sekali kita tambah jadi 110. Kalau dulu sedekah cuma 5.000, sekarang coba sedekah 10.000 kalau memang ada. Zikir juga begitu, salawat juga begitu, hadir majelis ilmu juga begitu, sembahyang sunnah juga begitu. Semua itu bekal kita untuk mendapat kecintaan Allah ketika kembali kepadanya. Bekal untuk kita waktu meninggal. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah selesai kehidupan kita dengan husnul khatimah. Bisirril Fatihah.